Ini adalah game tingkat dewa yang memungkinkan pemain membawa keahlian mereka ke dunia nyata. Tapi saat semua orang sibuk memilih kelas awal, sang protagonis memilih tidak tanpa ragu sedikit pun. Itu karena menolak kelas awal akan membuka ujian kelas tersembunyi. Kelas biasa secara permanen dibatasi pada peringkat S, tetapi kelas tersembunyi memiliki potensi untuk mencapai peringkat SSS. Setelah memasuki ujian tersembunyi, Bujin langsung memilih pedang besar sebagai senjata awalnya. Setiap senjata berkaitan dengan jenis kelas tersembunyi yang berbeda, dan hanya senjata jenis pedang yang pada akhirnya bisa membawanya ke kelas Dewa Perang peringkat SSS. Namun saat Bujin mencabut pedang besar itu, tanda pedang api surya muncul di sepanjang bilahnya. Di kehidupan sebelumnya, Bujin adalah prajurit surya menyala peringkat S yang menyelesaikan kebangkitan keduanya dan mencapai tahap akhir game. Bos terakhir, Dewa Iblis Api Penyucian Purba, sudah berada di ambang kematian. Bujin yakin ini akan menjadi pertempuran terakhir dalam seluruh karier bermain gamenya. Tapi tepat setelah dia membunuh Dewa Iblis Api Penyucian Purba, seorang pemain bernama Cheng Ming tiba-tiba bangkit kembali. Demi mengklaim hadiah utama untuk dirinya sendiri, Cheng Ming tanpa ampun membunuh setiap rekan tim yang lemah dan terkapar di tanah. Bujin memperingatkan bahwa meskipun dia mencuri kemenangan ini sekarang, suatu hari dia pasti akan menyesalinya. Tapi Cheng Ming hanya tersenyum sinis. Dia mengungkapkan bahwa ada yang ingin seluruh keluarga Bu dimusnahkan, dan pembunuh bayaran itu seharusnya sudah berada di luar rumah Bujin. Benar saja, Bujin dipaksa terputus dari game. Detik berikutnya, saat dia membuka mata, seorang pembunuh bayaran sudah menodongkan pistol ke arahnya. Bahkan ibunya entah bagaimana sudah tergeletak dalam genangan darah. Bujin sangat ingin tahu kenapa Cheng Ming mengkhianatinya. Tapi pembunuh itu hanya peduli soal bayaran, jadi dia menarik pelatuknya tanpa menjawab. Saat Bujin meregang nyawa, dia tiba-tiba teringat kata kakeknya. Keluarga Bu adalah klan bergengsi dengan sejarah panjang. Jangan pernah mempermalukan nama kita. Kata-kata itu langsung membuat Bujin memikirkan musuh bebuyutan keluarga Bu, keluarga Long. Andai dia bisa mengulang kembali, dia akan mengubah nasib semua orang. Lalu saat Bujin membuka mata sekali lagi, dia mendapati dirinya kembali ke dalam ruang kelas lamanya. Preman kelas, Wang San, mendekatinya untuk memalak uang seperti dulu, siap memukulinya di depan semua orang jika dia menolak. Tapi kali ini, Bujin membawa kembali semua pengalaman tempur dan memori otot dari game. Dia belum menyelesaikan kebangkitan puncaknya atau menjadi manusia super sejati, tetapi kemampuan fisiknya sudah jauh melampaui orang biasa. Namun, preman yang terus-menerus menyiksa teman sekelasnya itu sama sekali tidak dihukum. Sebaliknya, Bujin malah dipanggil ke ruang guru karena membela diri. Gurunya mencibir. Keluarga Bu sudah hancur lebur. Apa kau masih merasa dirimu tuan muda yang tak tersentuh? Bujin sudah terbiasa diincar oleh guru ini, karena dia tahu pria botak itu diam telah disuap oleh keluarga Long. Keluarga Bu dan Long dulunya adalah dua klan paling kuat di negara ini, tetapi perbedaan pandangan menjadikan mereka musuh seumur hidup. Sayangnya, sebuah kecelakaan pesawat menewaskan setiap anggota senior keluarga Bu yang memegang otoritas nyata di negara ini. Setelah itu, keluarga Long memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk mengambil alih semua bisnis dan wilayah keluarga Bu. Guru itu memperingatkan Bujin untuk tutup mulut karena keluarga Bu sekarang tidak lebih dari sekawanan anjing pecundang. Kata-kata itu akhirnya menyulut semua amarah yang telah dipendam Bujin selama bertahun-tahun. Hina keluarga Bu sekali lagi, dan aku pastikan kau akan kehilangan segalanya. Namun Bujin punya hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan karena hari ini adalah hari peluncuran World of Nine. World of Nine adalah satu-satunya harapannya untuk mengembalikan kejayaan keluarga Bu. Berbekal ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia yakin bisa melampaui semua orang dan menjadi orang pertama yang menyelesaikan kebangkitan puncaknya. Di kehidupan sebelumnya, kegagalannya menyembunyikan identitas dunia nyatanya telah menyebabkan ibunya tertembak. Kali ini, dia tak akan pernah membiarkan informasi apapun tentang kehidupan nyatanya terungkap. Tepat pukul 7 malam, World of Nine resmi diluncurkan, dan Bujin langsung memakai headset virtual usangnya karena perangkat tua itu tidak bisa dilacak. Setelah memilih senjatanya, dia memasuki alam api penyucian dari ujian kelas tersembunyi. Monster api penyucian yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Bujin dengan beringas, hanya untuk dibantai satu persatu oleh pedang besarnya. Kejadian itu langsung membuat siaga laboratorium penelitian game. Tidak ada yang menyangka seseorang akan membuka ujian kelas tersembunyi tepat setelah server dibuka. Pria paruh baya yang memimpin langsung memerintahkan stafnya untuk melacak pemain itu, tetapi peralatannya terlalu usang sehingga sistem tak bisa melacak lokasinya. Demi menguasai masa depan planet ini sebelum orang lain, pria paruh baya itu memerintahkan setiap pemain internal pilihannya untuk masuk dan memulai ujian tersembunyi. Setiap pemain itu adalah elit yang dipilih melalui babak penyaringan yang tak terhitung jumlahnya. Walaupun World of Nine diciptakan oleh tangan mereka sendiri, mereka tidak punya kendali atas bagaimana game itu berkembang. Ini tidak lagi seperti game, melainkan dunia nyata yang menyimpan kekuatan yang cukup besar untuk menyelamatkan seluruh planet.
Pria paruh baya itu juga sangat penasaran melihat bagaimana performa pemain yang tak terlacak itu, karena ujian tersembunyi memiliki respons rasa sakit 100. Jika rasa sakit melampaui batas seorang pemain, itu bisa menghancurkan jalur saraf di otak dunia nyata mereka. Tetapi Bu Jin sudah menyelesaikan 63 dari ujian tersebut. Dia menerjang monster. Monster itu layaknya mesin pembunuh yang tak kenal rasa sakit. Sementara itu, sebagian besar elit manusia sudah tumbang sebelum mencapai 20, namun sudah terlambat untuk menurunkan statistik monster api penyucian. Sejak World of Nine selesai dibuat, tak satu pun dari parameternya bisa diubah lagi. Game ini sudah membentuk ekosistem lengkapnya sendiri, membuat umat manusia tak berdaya mengintervensi proses seleksi pemainnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar elit pilihan mereka bertahan hingga akhir. Namun tak lama, staf melaporkan bahwa tingkat kegagalan telah melampaui 95,6 dan hanya menyisakan 23 pemain yang masih bertarung. Tapi dari 500 peserta, tingkat kegagalan 95,6 seharusnya hanya menyisakan 22 orang. Saat itulah seorang anggota staf menyadari bahwa pemain misterius itu masih bertarung dan sudah mencapai penyelesaian 99,9. Pria paruh baya itu mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa sebenarnya pemain misterius ini. Sementara itu, Bu Jin akhirnya mencapai tahap terakhir ujian. Bos terakhir adalah monster yang meniru penampilan serta kemampuannya, dan pedang api di tangannya membuatnya terlihat jauh lebih kuat daripada aslinya. Detik berikutnya, kekuatan luar biasa mereka berbenturan. Meskipun tiruan Bu Jin itu sangat mengerikan, Bu Jin tetap membelahnya menjadi dua dengan satu tebasan dan menyelesaikan ujian kelas tersembunyi itu. Dia berhasil mendapatkan kelas tersembunyi satu-satunya, pendekar pedang puncak, satu-satunya kelas prajurit peringkat S dengan 2 bakat eksklusif yang sangat dahsyat. Bakat pertama, kesayangan pedang, meningkatkan status dasar setiap senjata jenis pedang sebesar 200. Sebaliknya, kelas prajurit surya menyala peringkat S miliknya, setelah kebangkitan kedua hanya memberikan peningkatan 80. Bakat kelas awal ini saja sudah jauh melampaui kelas langka setelah kebangkitan keduanya. Sementara itu, bakatnya yang lain, gudang pedang raja, bahkan jauh lebih mengerikan. Begitu dia mengumpulkan 9 pedang ilahi peringkat S, semua atributnya akan meningkat sebesar 450 dan dia juga akan membuka misi peningkatan kelas peringkat epic. Di World of Nine, kelas biasa hanya bisa meningkat 2 kali, sedangkan kelas tersembunyi bisa mencapai peningkatan ketiga. Mulai hari ini dan seterusnya, Bu Jin bersumpah atas namanya sebagai pendekar pedang puncak bahwa dia akan mengembalikan keluarga Bu ke masa kejayaannya. Setelah kembali ke desa pemula, hal pertama yang dilakukan Bu Jin adalah menyembunyikan panel kelas dan keahlian eksklusifnya. Lalu dia menerima misi tersembunyi, rahasia Pandora, dan bersiap untuk mengklaim pedang ilahi elemen gelap peringkat S. Tapi berdasarkan pengalaman hidupnya sebelumnya, bos yang menjaga kuil itu akan menjadi sangat berbahaya begitu kotak Pandora dibuka. Itu artinya Bu Jin harus mencapai level 5 secepat mungkin. Sembari mencari instruktur prajurit pemula dan mempelajari keahlian dasar prajurit, Bu Jin berharap instruktur itu memberinya misi pemula yang paling dasar. Biasanya itu hanya tugas sederhana, seperti mengantarkan surat, dan Bu Jin sudah hafal setiap sudut kota Domo. Tapi tugas dari instruktur itu adalah bertahan dari serangannya selama 30 detik. Jika Bu Jin bahkan tak sanggup melakukannya, dia harus enyah dari sana. Bu Jin sadar bahwa bertahan 30 detik melawan pria ini tidak akan mudah. Dari ingatan kehidupan sebelumnya, dia tahu instruktur itu dulunya adalah jenderal hebat yang ditugaskan di salah satu benteng utama kerajaan Yan Huang. Setelah membunuh sahabatnya dengan tangannya sendiri, dia kehilangan seluruh harapan dan pensiun di sini. Instruktur itu saat ini berada di sekitar level 70. Bu Jin sama sekali tidak menduga kelas tersembunyinya akan meningkatkan tingkat kesulitan misi pemula ini. Meski begitu, dia memungut pedang besi pemula di sisinya dan menerima tantangan tersebut. Instruktur itu menyatakan bahwa dia akan menekan kekuatannya ke level 10. Begitu dia selesai bicara, dia mengayunkan pedang dan menerjang lurus ke arah Bu Jin. Namun yang mengejutkannya, tubuh level 1 Bu Jin mampu menahan serangan itu secara langsung. Lagi pula, tebasan itu memendam kekuatan penuh instruktur pada level 10. Setelah menangkis serangan tersebut, Bu Jin dengan sigap mengambil jarak, lalu dengan lincah menghindari beberapa tebasan tajam ke bawah. Tapi ujung pedang pemula yang murah itu sudah mulai bengkok. Jika Bu Jin terus bertahan, dia tidak akan bisa bertahan selama 30 detik penuh. Jadi dia mulai memanfaatkan celah pemulihan singkat setelah setiap serangan instruktur, bersiap untuk menyerang bagian belakang lehernya sebelum dia sempat membela diri. Namun, instruktur itu memaksa dirinya untuk menyerang balik, meskipun itu berarti merusak kuda-kudanya. Dia mengaitkan bagian datar pedangnya di bawah ketiak Bu Jin. Dia kemudian mengerahkan kekuatannya dan melempar Bu Jin lebih dari 10 meter jauhnya. Tepat pada saat itu, batas waktu 30 detik berakhir. Dengan sedih, Bu Jin mengira bahwa dia telah gagal dalam tantangan itu. Tetapi instruktur memberitahunya bahwa dia sudah lulus ujian.
Instruktur itu lalu memberikan Bu Jin sebuah gulungan keahlian bersama dengan pedang besi murni level 1 sebagai hadiah bonus. Bu Jin berasumsi bahwa instruktur itu sengaja melanggar aturan demi keuntungannya. Tetapi kenyataannya, instruktur itu telah berbuat curang dengan serangan balik terakhirnya karena gerakan itu membutuhkan setidaknya kekuatan fisik petarung level 20. Untuk meminta maaf karena melanggar aturan, instruktur memberikan Bu Jin keahlian awal dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Tapi saat Bu Jin membuka gulungan keahlian itu, dia membeku tak percaya. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya menerima keahlian level 1, aura api. Tapi kali ini, dia mendapatkan keahlian peringkat A, tenunan api. Jelas sekali, kesulitan misi yang meningkat juga telah meningkatkan hadiahnya. Setelah mempelajari tenunan api, Bu Jin segera menuju ke alam liar di luar kota Domo. Area itu sudah dipenuhi oleh para pemain pemula yang sedang membasmi monster dalam kelompok. Bahkan seekor serigala atau kelinci liar saja sudah cukup untuk membuat mereka panik total. Namun Bu Jin dengan cepat melewati para pemula lainnya dan masuk lebih dalam ke hutan sendirian. Beberapa pemain dengan baik hati memperingatkannya agar tidak terburu-buru masuk dan menyarankannya untuk membunuh monster yang lebih lemah di sekitar pinggiran terlebih dahulu. Bu Jin hanya melambaikan tangan untuk berterima kasih sebelum menghilang ke dalam hutan. Tujuannya adalah sarang babi hutan api yang tersembunyi jauh di dalam hutan, rumah bagi monster terkuat, dan pengalaman terbaik di seluruh area tersebut. Bos mininya bahkan berada di level 5. Setelah mencapai sarang itu, Bu Jin dengan sengaja melenggang masuk langsung ke wilayah babi hutan api. Seperti dugaan, babi hutan api yang sangat teritorial itu langsung menyerbu ke arahnya. Bu Jin tahu bahwa babi hutan api memiliki pertahanan yang sangat tinggi, namun dia juga tahu persis di mana titik kelemahan mereka. Bahkan babi hutan api level 3 pun mati hanya dengan satu tebasan. Bilah pengalamannya langsung melonjak hingga 52. Kematian satu babi hutan api segera memancing kawanannya yang lain, dan mereka perlahan mengepung Bu Jin dari segala arah. Bu Jin langsung mengaktifkan keahlian peringkat A, tenunan api. Keahlian itu meningkatkan semua daya rusak yang diberikannya sebesar 30 sekaligus, menambahkan efek serangan api. Dengan atribut awalnya yang luar biasa, Bu Jin membantai setiap babi hutan api di sekitarnya dalam sekejap. Levelnya pun melesat naik menjadi level 3. Tidak lama kemudian, mayat-mayat babi hutan api menutupi tanah, dan Bu Jin telah menghabisi seluruh babi hutan dewasa di sarang itu. Segera saja, Raja Babi Hutan Api yang murka muncul dari kedalaman sarang, mendengus mengeluarkan 2 aliran udara panas dari lubang hidungnya. Bu Jin hampir tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia membunuh Raja Babi Hutan Api ini. Itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bagi seorang pemula, Raja Babi Hutan Api adalah mimpi buruk yang sesungguhnya. Monster itu memiliki serangan, pertahanan, dan nyawa yang luar biasa. Dan bahkan serangan sekilas pun bisa menghilangkan sebagian besar HP seorang pemain. Itulah sebabnya Bu Jin tidak berniat untuk melawannya secara langsung. Dia menunggu momen yang tepat dan mengincar sudut mulut Raja Babi Hutan Api yang lunak. Lalu dia menusukkan pedang besi murninya melalui titik lemah tersebut dan membelah tubuh Raja Babi Hutan Api menjadi 2 dengan rapi. Membunuh Raja Babi Hutan Api seketika menaikkan Bu Jin ke level 5, dan monster itu juga menjatuhkan 2 benda yang sangat berguna di awal permainan. Cincin taring api level 1 yang menambahkan 5 ruang inventaris, dan pelindung lengan taring api level 1 yang meningkatkan pertahanan fisik, sihir, dan ketahanan terhadap api. Bu Jin memasukkan pelindung lengan taring api dan pedang besi murni ke dalam ruang penyimpanan cincin tersebut. Lalu dia menyadari bahwa salah satu tulang rusuk Raja Babi Hutan Api bisa menjadi bahan yang bagus untuk membuat sebuah alat khusus. Dia mengambil tulang rusuk itu dan meruncingkannya dengan hati-hati. Begitu dia mengukirnya menjadi kerucut runcing, alat tersebut akhirnya selesai. Setelah menyimpannya di dalam cincin taring api, Bu Jin bersiap untuk memicu misi tersembunyi, Rahasia Pandora. Untuk memulai misi tersebut, pertama-tama dia harus mencari sang elf penyihir yang juga merupakan instruktur penyihir pemula di kota Domo. Di World of Nine, setiap kota memiliki alur cerita utamanya sendiri, dan Rahasia Pandora adalah misi sampingan tersembunyi di dalam misi utama kota Domo. Misi ini hanya bisa dipicu 1 kali di sepanjang permainan, dan setelah seseorang menyelesaikannya, misi itu akan menghilang selamanya. Namun kemunculan tiba-tiba Bu Jin seketika membuat Els kesal. Untuk menerima misinya, dia harus menaikkan tingkat kesukaannya menjadi 70. Malahan, tingkat kesukaan Els terhadap Bu Jin sudah turun menjadi 12. Akan tetapi, Els juga terhubung dengan sebuah misi multi pemain yang sangat merepotkan, dan menyelesaikannya akan sangat meningkatkan tingkat kesukaannya. Kunci untuk memicu misi itu adalah bunga datura ungu yang telah disiapkan oleh Bu Jin sebelumnya. Bu Jin mendekatinya dan bertanya, "Instruktur Els, Anda terlihat sedang kesulitan. Adakah yang bisa saya bantu?" Saat Els melihat bunga datura ungu itu, ekspresinya langsung berubah. Dia segera memberikan Bu Jin misi, kuda perang api yang mengamuk.
Kuda perang itu awalnya adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Akademi Sihir. Namun tiba-tiba saja hewan itu kehilangan kendali karena alasan yang tidak diketahui. Bu Jin sudah mengetahui setiap detail dari misi tersebut. Ini adalah misi multi pemain yang berfokus untuk menaklukkan tunggangan. Dan pemenangnya akan mengklaim kuda perang api itu sebagai tunggangan pribadi mereka. Bu Jin telah memutuskan bahwa misi, kuda perang api, dan seluruh alur cerita utama kota Domo akan menjadi miliknya. Target dari misi ini adalah seekor kuda perang api yang tiba-tiba mengamuk. Tantangan tidak akan resmi dimulai sampai 8 pemain bergabung. Tetapi saat Bu Jin bergabung ke dalam kelompok, ke-7 pemain lainnya langsung menyingkirkannya. Seorang NPC bahkan telah membuka taruhan di samping arena. Pengganda pembayaran untuk ke-7 pemain lain semuanya berada di bawah 2 kali lipat, sementara pembayaran Bu Jin mencapai 3 kali lipat. Semakin tinggi bayarannya, semakin sedikit orang yang percaya akan kemampuannya. Para penonton sangat menjagokan tim 3 orang yang terdiri dari 1 tank dan 2 penyerang. Para pemain dengan semangat mengeluarkan koin tembaga yang mereka peroleh dari membasmi monster dan mempertaruhkan segalanya untuk tim itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara dari kerumunan tiba-tiba bertaruh untuk Bu Jin. Itu adalah Bu Jin sendiri yang mempertaruhkan semua 50 koin tembaga yang diperolehnya dari memusnahkan seluruh sarang babi hutan api. Para pemain lain tidak mengerti mengapa dia malah bertaruh untuk dirinya sendiri. Sudah pasti, 50 koin tembaga itu akan terbuang sia-sia. Begitu tantangan dimulai, ksatria itu mengangkat perisainya untuk menahan terjangan kuda perang api, menciptakan celah bagi penyihir dan penembak di belakangnya. Formasi klasik yang terdiri dari 1 tank dan 2 penyerang itu dengan cepat mendapat pujian dari para penonton. Namun Bu Jin sudah tahu bahwa tim ini bahkan tidak cukup kuat untuk mengalahkan Raja Babi Hutan Api. Benar saja, kuda perang api yang mengamuk itu dengan cepat membuat ketiga pemain tersebut terpental. Entah mereka tank atau penyerang, bila HP mereka langsung terkuras habis. Pemandangan itu mengejutkan sebagian besar pemain yang menonton. Tidak ada yang menyangka 3 ahli level 5 akan kalah hanya dengan 1 serangan. Berikutnya adalah tim 2 orang yang terdiri dari seorang penjinak monster dan seorang pencuri. Pria dengan monyet yang bertengger di bahunya itu segera mengaktifkan keahlian, menjinakkan hewannya, memaksa kuda perang api yang mengamuk itu untuk berhenti di tempat dan untuk sementara waktu mencegahnya bergerak. Pencuri itu mengambil kesempatan itu untuk melompat ke punggung kuda perang api, berharap bisa menjinakkannya dengan menungganginya secara paksa. Bu Jin mengakui bahwa setidaknya mereka berdua telah menggunakan otaknya, tetapi rencana mereka masih jauh dari cukup. Benar saja, kuda perang api itu dengan brutal melempar pencuri itu dari punggungnya pada detik berikutnya. Hewan itu langsung menendang dengan kedua kaki belakangnya dan mengosongkan seluruh HP pencuri itu. Kemudian hewan itu secara tak sengaja menabrak penjinak monster di dekatnya, menyingkirkannya dari tantangan itu juga. Dari 8 peserta awal, hanya 3 yang tersisa. Tepat saat semua orang berasumsi misi penjinakan itu akan berakhir dengan kegagalan, Bu Jin dengan santai berjalan ke dalam arena. Dia tahu alasan sebenarnya kuda perang api itu tiba-tiba kehilangan kendali, dan dia juga tahu bahwa seluruh rasa sakitnya berasal dari telinganya. Ketika kuda perang api itu menyerbu tepat ke arahnya, pertama-tama Bu Jin menghindar ke samping, lalu meraih tali kekang yang melilit kepalanya, dan memanfaatkan momentum itu untuk melompat ke punggungnya. Kuda perang api itu mengamuk karena seekor kutu bersayap zirah ungu bersembunyi di dalam telinganya. Serangga itu juga merupakan kunci untuk membuka rahasia Pandora. Namun saat Bu Jin mencoba meraih serangga itu, makhluk tersebut mengambil alih kendali kuda perang api dan memaksanya untuk bertarung sampai mati dengannya. Akan tetapi, Bu Jin sudah menduga hal ini. Dia langsung mengeluarkan tulang rusuk runcing yang diambilnya dari Raja Babi Hutan Api, menusukkannya ke dalam telinga kuda itu, dan membunuh kutu bersayap zirah ungu tersebut. Saat dia mencabut serangga mati itu, seluruh tubuh kuda perang api bergetar hebat. Kuda perang api itu kemudian kehilangan kesadaran dan ambruk ke tanah. Setiap pemain yang menonton terpaku melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, sebuah notifikasi tersembunyi muncul di hadapan Bu Jin. Dengan membunuh serangga bersayap baja ungu itu, dia telah mendapatkan informasi tersembunyi tentang quest utama kota Domo, Purple Tutora. Bahkan Bu Jin tidak pernah menemukan informasi ini di kehidupan sebelumnya. Karena setiap informasi tersembunyi itu unik, quest utamanya kini akan mengikuti alur yang sama sekali berbeda dari pemain lain. Bu Jin menutup panel notifikasi dan menatap ke arah 2 pemain yang tersisa. Di kehidupan sebelumnya, dia merayakannya terlalu dini dan akhirnya dijebak oleh kedua pemain ini. Benar saja, sang pendeta tiba-tiba merapalkan mantra ketajaman pada Ranger, meningkatkan daya serang dan penetrasi armornya secara drastis. Buff itu hanya akan bertahan selama 3 menit, tetapi itu lebih dari cukup untuk rencana mereka. Tanpa ragu, sang Ranger menarik busurnya dan menembakkan panah badai langsung ke arah Bu Jin. Barulah para penonton menyadari bahwa mereka berdua sama sekali tidak berniat menjinakkan kuda perang api itu. Rencana mereka yang sebenarnya adalah menyerang siapapun yang berhasil menaklukkannya.
Begitu Bujin tersingkir, kelompok mereka akan menjadi satu-satunya yang tersisa di arena, dan sistem akan otomatis menyatakan mereka sebagai pemenang. Bujin pernah menjadi korban dari celah licik ini di kehidupan sebelumnya. Bujin segera menghunus pedang besi murninya saat panah badai itu melesat mendekat. Dengan satu tebasan, dia membelah anak panah yang melesat itu menjadi dua dengan sempurna. Gerakan yang sangat tepat waktu itu memicu efek PG dalam game, meningkatkan semua atribut Bujin sebesar 30. Sang Ranger seketika bercucuran keringat dingin. Tingkat kendali sepresisi itu hampir mustahil dilakukan oleh manusia. Para pemain lain hanya pernah melihat efek PG dalam video promosi resmi. Memicunya di level 5 sudah cukup untuk menjuluki seseorang sebagai genius tingkat profesional. Namun bagi Bujin yang telah mencapai level maksimal di kehidupan sebelumnya, efek PG tingkat 1 tidak lebih dari sekadar pemanasan. Efek PG tingkat 4 yang tersedia setelah level 60 adalah definisi sesungguhnya dari keahlian kelas dunia. Detik berikutnya, Bujin melesat maju begitu cepat hingga udara di sekitarnya mulai berputar. Sang Ranger yang ketakutan langsung memasang 3 anak panah sekaligus. Tapi tepat saat dia bersiap untuk menembak, Bujin mencapainya lebih dulu dan memutus busurnya dengan satu tebasan. Bujin menyusulnya dengan satu serangan lagi, seketika mengosongkan bar HP milik Ranger itu. Satu-satunya pemain yang tersisa adalah pendeta, yang tidak memiliki kemampuan tempur sama sekali dan hanya bisa berdiri gemetar. Menolak menyerah tanpa perlawanan, pendeta itu mengepalkan tinjunya dan menyerang sang prajurit. Bujin dengan santai mengayunkan pedangnya ke arahnya dan mengosongkan bar HP pendeta itu juga. Setiap pemain yang menonton menyesal telah meremehkan Bujin karena peluang kemenangannya adalah 3 kali lipat dari taruhan awal mereka. NPC yang mengelola arena taruhan segera mengumumkan pemenangnya adalah Passerby King. Dengan pembayaran 3 kali lipat, Bujin menerima 150 koin tembaga. Bujin kemudian menyimpan koin tembaga dan senjatanya di dalam cincin taring api. Setelah itu, dia dengan lembut mengelus kuda perang api yang baru terbangun dan bertanya apakah ia ingin mengikutinya. Kuda perang api itu dengan penuh kasih sayang menggesekkan kepalanya ke wajah Bujin, secara resmi menerimanya sebagai tuannya. Bujin sekarang harus mendapatkan pedang suci elemen gelap tingkat S secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan begitu, dia bisa membuka informasi tersembunyi dan membawa quest utamanya ke alur yang sepenuhnya berbeda dari semua pemain lain. Hanya hadiah eksklusif dari rute tersembunyi itu yang bisa memberi penerimanya keunggulan telak atas siapapun. Bujin kembali ke kediaman Els dan menyerahkan quest kuda perang api. Setelah menyelesaikannya, tingkat ketertarikan Els terhadapnya naik menjadi 72. Dia kemudian bersiap untuk menggunakan mayat serangga bersayap baja ungu itu untuk menguji reaksinya. Benar saja, ekspresi Els seketika menggelap saat Bujin memperlihatkan serangga mati itu. Segala hal yang terjadi setelahnya cocok dengan catatan forum dari kehidupan sebelumnya. Bujin berkata, serangga inilah yang menjadi alasan kuda perang api kehilangan kendali. Ada sesuatu yang terasa mencurigakan tentang ini, dan aku ingin menyelidikinya lebih lanjut. Ekspresi Els tetap kelam dengan raut kemarahan yang terpancar di matanya. Namun detik berikutnya, dia tiba-tiba tersenyum. Itu akan sangat sempurna. Aku sudah punya beberapa petunjuk yang mungkin bisa membantu. Els kemudian memberi Bujin quest, jelajahi labirin Pandora, yang merupakan kunci untuk mendapatkan pedang suci elemen gelap tingkat S. Untuk meninggalkan kota Domo, Bujin langsung menyuap seorang penjaga di dalam game dengan 100 koin tembaga. Para pemain lain segera mengejeknya, mengklaim bahwa melanggar aturan akan membuat penjaga itu menyerangnya. Namun bukannya menyerang, penjaga serakah itu dengan senang hati menerima uangnya. Dia kemudian membuka gerbang kota dan dengan hormat mengawal Bujin keluar dari kota Domo. Seluruh kerumunan benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah meninggalkan kota Domo, Bujin bergegas menuju labirin Pandora. Namun saat melewati zona PvP terbuka, 2 pemain bernama Merah mengincarnya. Mereka melihat bahwa Bujin hanyalah pemula level 5 yang baru saja meninggalkan kota Domo, menjadikannya target yang sempurna untuk mencuri sumber daya dan mencari poin pengalaman. Saat mereka mendengar jebakan tersembunyi, mereka aktif, mereka berasumsi bahwa Bujin sudah jatuh ke dalamnya. Namun saat mereka tiba di lokasi, mereka mendapatinya sama sekali tidak terluka. Bujin hanya membuat kuda perang apinya meringkik 2 kali untuk memancing mereka keluar dari persembunyian. Bujin dengan dingin menyatakan, kalian berdua bajingan yang membawa poin pembunuhan, dan akulah hukuman yang pantas untuk kalian. Kata-katanya membuat kedua pemain itu tertawa, terbahak-bahak karena level Bujin bahkan lebih rendah dari salah satu dari mereka. Lagi pula, mereka menang jumlah 2 lawan 1. Kelas pencuri memiliki keuntungan besar dalam PvP, karena keahlian awalnya adalah keahlian level 1. Tusukan cepat. Keahlian ini secara instan meningkatkan kecepatan penggunanya menjadi 200 dan memungkinkan mereka untuk meluncurkan serangan kejutan. Dalam keadaan normal, kelas lain tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Namun saat pencuri gemuk itu menerjangnya, Bujin sengaja menolak untuk menghindar dan menerima serangan itu secara langsung.
Hal itu memungkinkannya untuk mencengkeram pencuri tersebut tepat saat dia berada dalam jangkauan. Dengan flame wave yang mengelilingi pedang besi murninya, Bu Jin mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Pencuri gemuk itu seketika terbelah dua. Membunuh pemain bernama Merah itu bahkan memberi Bu Jin hadiah 10 poin reputasi. Dia dengan santai mencabut belati dari pinggangnya dan mengejek pencuri yang tersisa. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Jangan bilang kau bahkan lebih lemah dari bawahanmu. Pencuri level 6 itu langsung terpancing dan menerjang leher Bu Jin dengan kecepatan luar biasa. Jika serangan itu memicu pukulan kritis, itu akan membunuh Bu Jin seketika. Namun setelah membunuh pencuri gemuk itu, Bu Jin telah memicu efek PG, meningkatkan semua atributnya sebesar 30. Saat belati itu mendekat, dia hanya memiringkan kepalanya dan menghindari tusukan cepat dengan selisih yang sangat tipis. Saat pencuri itu melewatinya, Bu Jin berputar dan menusukkan pedangnya menembus jantung pria itu dari belakang. Bahkan saat dia mati, pencuri itu tidak bisa mengerti bagaimana seorang prajurit berhasil menghindari tusukan cepat. Bu Jin dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak sepenuhnya menghindari serangan itu. Peningkatan kecepatannya hanya memungkinkannya untuk bergeser menjauh dari titik vital, mencegah pencuri itu mengenai lehernya atau memicu pukulan kritis. Setelah membunuh pencuri level 6, reputasi Bu Jin meningkat menjadi 40. Dia juga membuka gelar level 1, Pejuang Keadilan, yang meningkatkan semua atributnya sebesar 8 saat digunakan. Bu Jin kemudian menyimpan senjatanya dan menyembunyikan gelar yang baru diperolehnya. Dia menggeledah barang jarahan mereka dan menemukan beberapa ramuan merah serta peta harta karun misterius. Menggunakan gulungan deteksi pada peta itu mungkin akan mengungkapkan serangkaian koordinat misterius. Bu Jin segera menyimpan peta harta karun itu di dalam cincin taring api. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya sekarang karena mencapai labirin Pandora adalah prioritas utamanya. Untuk mengosongkan slot inventaris, Bu Jin membuang tulang rusuk Raja Babi Hutan Api yang telah dipertajam, lalu menyimpan 2 belati berkualitas rendah level 1 yang dijatuhkan oleh para pencuri. Itu adalah perlengkapan rongsokan, tapi dia masih bisa menjualnya seharga beberapa koin tembaga. Bu Jin segera tiba di pintu masuk labirin Pandora, di mana seorang prajurit berbaju zirah berat duduk sendirian di atas tangga batu. Bu Jin ingat bahwa dia harus mengalahkan pria ini sebelum bisa memasuki labirin. Prajurit itu dulunya adalah petarung terkuat di kota Domo, dan telah mengalahkan 300 penjajah seorang diri. Menurut alur cerita yang diingat Bu Jin, mantan penguasa kota Domo telah memerintahkan Shi Wushuang untuk menjaga labirin itu 50 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia tak pernah melangkah pergi darinya selangkah pun. Tubuhnya seharusnya sudah lama tiada, tetapi tekadnya yang membara membuatnya tetap bertahan hidup. Sepanjang hidupnya, dia tetap setia dan mengabdi pada tugasnya. Bu Jin tahu bahwa terus hidup dalam penderitaan semacam ini adalah bentuk siksaan lain bagi Shi Wushuang. Dia menyatakan dengan khidmat, "Kesatria terhormat, izinkan junior ini untuk akhirnya membebaskanmu." Pejuang yang membusuk itu memberitahu Bu Jin bahwa jika dia ingin mendapatkan pengakuannya, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Dia kemudian menghunus pedang besi berkaratnya dan menyerbu ke medan pertempuran melawan Bu Jin. Bu Jin mengaktifkan Flame Wave, menyelimuti pedangnya dengan kobaran api sebelum menusukkannya ke arah kepala pejuang yang membusuk itu. Meskipun serangannya berhasil ditangkis dengan sempurna, kekuatannya yang dahsyat tetap menghempaskan pejuang yang membusuk itu beberapa meter ke belakang. Dari satu pertukaran serangan itu, pejuang yang membusuk menyadari bahwa Bu Jin adalah lawan yang patut dihormati. Namun detik berikutnya, dia mengembalikan pedang besi berkaratnya ke dalam sarungnya. Dia kemudian mengambil kuda-kuda cabut pedang cepat. Bu Jin langsung mengenali jurus yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak pemain di forum pada kehidupannya yang sebelumnya. Meskipun memiliki tubuh yang membusuk, pejuang itu masih bisa melepaskan keterampilan ilahi tanpa peringkat yang mengerikan, tebasan mutlak pembakar jiwa. Semakin kuat keyakinan penggunanya, semakin kuat pula serangannya. Hanya karena satu teknik ini, banyak sekali pemain yang telah menerima misi masih tidak bisa memasuki labirin. Pejuang yang membusuk itu tiba-tiba menghunus pedangnya dan melepaskan gelombang energi pedang berbentuk bulan sabit yang menyapu ke arah Bu Jin. Namun, alih-alih menghindari tebasan mutlak pembakar jiwa, Bu Jin memilih untuk menahannya secara langsung. Energi pedang yang luar biasa itu segera menghilang, menyisakan Bu Jin yang berdiri di tempat tanpa luka yang terlihat, seolah-olah dia telah menangkis serangan itu dengan sempurna. Namun detik berikutnya, luka-luka parah terkoyak di sekujur tubuhnya, memuncratkan darah ke udara. Pejuang yang membusuk itu berbicara dengan suara berat. "Keberanianmu berbatasan dengan kegilaan, tapi kau sudah kalah. Pergilah sekarang. Kau adalah seorang pahlawan, dan aku akan mengampuni nyawamu." Namun, Bu Jin menolak untuk pergi. Bertarung melawan lawan yang benar-benar kuat adalah jalan pejuang yang selalu dia kejar. Dengan kata-kata itu, Bu Jin sepenuhnya melepaskan kekuatan kelas tersembunyi aslinya, pendekar pedang puncak.
Dia juga mengaktifkan bakat eksklusifnya, kesayangan pedang yang meningkatkan atribut pedang besinya sebesar 200. Pejuang yang membusuk merasakan aura Bujin kembali bangkit dan semangat bertarungnya yang telah lama tertidur mulai membara. Detik berikutnya, Bujin mengayunkan pedangnya dan menyerang pejuang yang membusuk itu lagi saat dia menatap pria tanpa rasa takut di hadapannya. Pejuang yang membusuk itu tertegun sejenak. Pedang besi mereka lalu berbenturan dengan dering baja melawan baja yang memekakkan telinga. Kekuatan benturan itu membuat kedua petarung terseret beberapa meter ke belakang. Namun Bujin sudah memicu efek PG, meningkatkan semua atributnya sebesar 30. Dia mengayunkan pedangnya ke arah pejuang yang membusuk itu sekali lagi, sadar bahwa ini akan menjadi serangan terakhir yang menentukan pertempuran. Pejuang yang membusuk melepaskan tebasan mutlak pembakar jiwa dan menyambut serangan Bujin secara langsung. Pedang besi mereka berbenturan dengan dentuman logam yang menggelegar. Suaranya bergema di udara bak badai yang ganas, mengoyak semua yang ada di sekitar mereka. Ketika debu akhirnya menghilang, HP Bujin hanya tersisa 8, tetapi sebuah bekas sayatan pedang yang dalam telah terukir di zirah pejuang yang membusuk itu. Dengan nada lega, dia berkata, "Terima kasih telah memberiku pemakaman yang terhormat karena mematuhi perintah terakhir yang ditinggalkan oleh mantan penguasa kota Domo. Pejuang terhebatnya telah dengan sukarela menjaga pintu masuk labirin selama 50 tahun. Bahkan setelah tubuhnya membusuk, jiwanya tidak pernah mengabaikan tugasnya." Serangan terakhir Bujin menghancurkan tekad terakhir yang menopang pejuang yang membusuk itu dan membebaskan jiwa kesepian yang telah terperangkap di dalam zirah selama 50 tahun. Hal ini memicu pertemuan bonus dan menaikkan afinitas pejuang yang membusuk menjadi 100. Dengan mencapai afinitas maksimum, Bujin memperoleh gulungan keterampilan tebasan mutlak pembakar jiwa yang mengerikan. Bahkan Bujin, yang pernah menjadi pejuang terkuat di kehidupannya yang sebelumnya, tidak pernah mendengar ada pemain lain yang berhasil mempelajari keterampilan itu. Saat tubuh pejuang yang membusuk itu menghilang sepenuhnya, Bujin naik ke level 6. Dia lalu menyembunyikan kelas aslinya lagi dan secara resmi memasuki area misi labirin Pandora. Misi itu mengharuskan Bujin melintasi kota luar dan lapisan tengah labirin sebelum mencapai area inti. Dengan kata lain, dia harus bertarung menembus seluruh kota luar terlebih dahulu. Bujin segera mengaktifkan Flame Wave, menyelimuti pedang besinya dengan kobaran api. Dengan atributnya yang luar biasa, dia dengan cepat membantai setiap goblin di jalurnya. Dia berjuang sampai ke gerbang area inti di dalam lapisan tengah labirin, tetapi untuk membukanya, dia harus memecahkan aturan tersembunyi labirin itu. Mengikuti ingatannya dari kehidupannya yang sebelumnya, Bujin maju 4 langkah dan mundur 1 langkah. Benar saja, gerbang menuju area inti perlahan terbuka pada detik berikutnya. Seorang wanita cantik sedang berbaring di bangku sambil mengawasi Bujin. Aku tak pernah menyangka akan ada orang yang benar-benar berhasil sampai ke sini. Wanita itu adalah Pandora, penyihir yang menguasai labirin tersebut. Dia adalah penyihir yang diasingkan dan tampak sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar secara diam-diam. Namun Bujin sudah mengetahui penyamarannya. Dia menghunus pedangnya dan berseru, "Mari bertarung, dasar penyihir busuk dan jahat." Pandora perlahan berdiri dan tersenyum. "Pria muda yang tampan, benarkah begitu caramu memperlakukan wanita cantik?" Bujin mencibir. "Wanita cantik? Sebutan itu mungkin cocok untukmu 50 tahun yang lalu. Tapi sekarang kau tak lebih dari monster jahat yang mengerikan." Begitu Bujin mengungkap identitas aslinya, aura jahat yang pekat meletus dari tubuh Pandora. Beberapa saat kemudian, dia menanggalkan penyamarannya dan memperlihatkan wujud aslinya yang mengerikan. Pandora kemudian perlahan membuka kotak ajaib di tangannya. Sebilah pedang ilahi elemen kegelapan tingkat S muncul di hadapan Bujin. Jika dia membunuh Pandora, dia akan menyelesaikan misi dan mengklaim pedang ilahi itu. Tanpa ragu-ragu, Bujin menyerbu Pandora dengan pedangnya. Detik berikutnya, pedang besinya berbenturan hebat dengan pedang iblis Pandora. Namun, bahkan setelah bertarung selama 50 pertukaran berturut-turut, Bujin gagal mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, Pandora menemukan celah dan menjatuhkan senjata dari tangannya. Tanpa senjatanya, Bujin menerima satu serangan beruntun dari Pandora, menyebabkan HP-nya anjlok dari 100 menjadi hanya 8. Tanpa pilihan lain, Bujin menarik sarung pedang dari punggungnya. Menggunakan sarung pedang sebagai pengganti pedang, dia melepaskan teknik yang telah membuat Pandora tertindas selama 50 tahun. Saat Pandora melihat energi pedang terbentuk, dia menyadari bahwa dia berada dalam bahaya besar. Dia segera bergegas menuju Bujin, berharap dapat mengganggunya sebelum teknik itu dilepaskan sepenuhnya. Namun energi pedang dari tebasan mutlak pembakar jiwa datang menghantam pada detik berikutnya. Serangan ini membawa semua keputusasaan dan pembangkangan yang telah Bujin kumpulkan sepanjang kehidupan sebelumnya. Energi pedang yang luar biasa itu langsung mengoyak tubuh Pandora menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sistem menilai serangan itu sebagai tingkat S.
Jiwa Bujin yang pantang menyerah, didorong oleh kebencian yang meluap-luap, telah melepaskan serangan yang cukup kuat untuk menentang takdir itu sendiri. Saat tubuh Pandora perlahan-lahan menghilang, pedang ilahi elemen kegelapan tingkat es jatuh ke tanah. Level Bujin segera naik dari level 7 menjadi level 9, dan sebuah portal yang mengarah keluar labirin muncul di hadapannya. Dia melangkah maju dan mencabut satu-satunya pedang ilahi tingkat es di seluruh wilayah pemula. Panel senjata segera muncul. Pedang ilahi itu memiliki elemen kegelapan, meningkatkan kekuatan sebesar 33, tumbuh seiring dengan level pemiliknya, dan memberikan tambahan 50 kerusakan kegelapan pada setiap tebasan. Jika Bujin membuka semua efek khususnya, senjata ini berpotensi menyaingi pedang api, roda matahari agung, yang pernah dia pegang di kehidupannya yang sebelumnya. Setelah mengamati pedang ilahi itu, Bujin melewati portal dan meninggalkan labirin Pandora. Dia lalu mengaktifkan bakat eksklusifnya, gudang pedang raja, dan bersiap untuk menyimpan pedang ilahi di dalamnya. Namun, bahkan setelah mengulurkan tangannya sampai lengannya hampir mati rasa, tidak ada yang terjadi. Tepat ketika Bujin mulai curiga bahwa permainannya mengalami bug, efek khusus yang sangat mencolok tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, pedang ilahi tingkat es terbang keluar dari tangannya dengan sendirinya. Gudang pedang ilusi raksasa yang terbuat dari cahaya muncul di udara. Begitu pedang ilahi elemen kegelapan tingkat es memasuki gudang itu, ilusi gudang pedang raja kembali menghilang. Bujin segera menerima buff khusus dan dengan jelas merasakan semua atributnya meningkat sebesar 50. Peningkatannya juga akan bertumbuh seiring dengannya. Jika kekuatan Bujin berlipat ganda, bonusnya juga akan berlipat ganda. Begitu dia menyimpan 8 pedang suci yang tersisa, dia bisa menumpuk jenis peningkatan yang sama 8 kali lipat. Namun pada saat itu, sistem anti kecanduan mengeluarkan peringatan. Sesi online-mu telah melebihi 12 jam. Kamu tidak akan lagi menerima pengalaman atau hadiah jika terus bermain. Silakan segera log out dan kembali ke dunia nyata. Game virtual tingkat ini bisa dengan mudah membuat pemain kehilangan akal sehatnya, itulah sebabnya sistem pembatasan wajib ini ada. Ini sudah jam 8 pagi. Agar ibunya tidak khawatir, Bujin memutuskan untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tetapi tepat saat dia keluar dari game, peningkatan atribut dari gudang pedang raja langsung berpindah ke tubuh aslinya di dunia nyata. Perubahan yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan Bujin hingga dia langsung melompat dari tempat tidur. Untuk menguji kekuatan barunya, dia segera turun ke lantai dan dengan cepat menyelesaikan 100 push-up. Baru pada saat itulah Bujin memastikan bahwa kekuatan di dalam gamenya benar-benar terbawa ke tubuh aslinya. Setelah memakan semangkuk mie yang disiapkan ibunya dengan penuh kasih sayang pagi itu, dia berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Namun saat Bujin masuk ke ruang kelas, dia mendapati seseorang sengaja menghancurkan mejanya. Dia menatap ke arah kursi Wang San dan segera menyadari siapa pelakunya. Tepat saat itu, Bujin menerima panggilan dari temannya, Lin Feng. Namun saat dia menjawabnya, suara Wang San terdengar dari telepon. Bujin, datang ke atap sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghajar teman babi gemukmu ini sampai cacat. Lin Feng adalah satu-satunya teman Bujin di kelas. Meskipun dia penakut dan pengecut, dia selalu tulus peduli pada Bujin. Saat itu, Lin Feng mati-matian berpegangan pada kaki Wang San dan berteriak agar Bujin tidak datang ke atap. Namun sedetik kemudian, Wang San menendang tepat di wajah Lin Feng. Dia lalu mengangkat batang besi, bersiap memukulkannya ke Lin Feng, dan melampiaskan semua amarahnya. Namun sebelum senjata itu jatuh, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dan menendang Wang San sejauh lebih dari 10 meter. Semua orang langsung menyadari bahwa Bujin telah tiba. Para perundung di sekitarnya meremas buku jari mereka dan dengan cepat mengepungnya. Wang San bangkit berdiri dan berteriak, hajar dia. Bunuh dia atau buat dia cacat. Bos Yao bilang dia akan melindungi kita. Bujin tersenyum meremehkan. Bos Yao yang kalian bicarakan itu adalah Long Yao dari keluarga Long. Benar, kan? Jangan khawatir. Setelah aku menghancurkan kalian semua, aku sendiri yang akan membereskannya untuk menyelamatkan satu-satunya temanku di kelas yang pernah tulus mempedulikanku. Bujin telah memutuskan untuk berhenti mundur dan menghabisi para perundung ini di atap. Para perundung ini sudah disuap oleh keluarga Long, musuh bebuyutan Bujin. Dia berkata dengan dingin, kalian hanyalah anjing-anjing peliharaan Long Yao. Kalian mengeroyok siswa yang lebih lemah dan berpikir itu membuat kalian kuat. Kalian tidak lebih dari sekumpulan bajingan yang bersembunyi di balik satu sama lain. Para perundung itu terbiasa menyiksa siswa lain dan tidak tahan dipermalukan oleh Bujin. Mereka menyerangnya layaknya orang gila, bersumpah akan merobek mulutnya. Lin Feng tidak tahu seberapa banyak Bujin telah berubah dan masih ketakutan akan keselamatannya, tetapi kecepatan Bujin langsung membuat semua orang yang hadir terpana. Dengan sedikit gerakan ke samping, dia dengan mudah menghindari pukulan perundung pertama. Saat perundung itu menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Bujin sudah mencekik lehernya. Menggunakan insting bertarung dari kehidupan sebelumnya dan peningkatan fisik yang diberikan oleh gudang pedang raja, dia merobohkan penyerang pertama dengan satu pukulan.
Perundung yang tersisa langsung maju menyerang bersama-sama, bersiap menyerang Bu Jin dari kedua sisi. Namun menghadapi tubuh Bu Jin yang sangat ditingkatkan, satu tendangan samping sudah cukup untuk membuat kedua perundung itu terpental. Tepat saat Bu Jin mulai menikmati kekuatan tubuhnya yang meningkat, perundung lain menyerang dari belakang dan mengunci lengannya erat-erat di leher Bu Jin. Pada saat yang sama, dua perundung terakhir mengambil pipa baja dan bersiap untuk menghantamkannya ke kepala Bu Jin. Namun mereka masih meremehkan kekuatan fisiknya saat ini. Bu Jin meraih lengan pria di belakangnya, lalu dengan keras mengayunkan kepalanya ke belakang dan menghantamkan bagian belakang tengkoraknya ke wajah perundung itu. Benturan itu seketika membuat perundung tersebut pingsan. Ini memungkinkan Bu Jin lolos dari kuncian leher belakang yang akan membuat orang biasa pingsan. Namun tepat pada saat itu, dua pipa baja menghantam kepala Bu Jin dengan keras. Meskipun terjadi dua benturan yang memekakan telinga, Bu Jin sama sekali tidak terluka dan membalasnya dengan memberikan pukulan telak kepada masing-masing penyerang. Tak lama, setiap anjing penyerang yang dibesarkan oleh keluarga Long tergeletak tak sadarkan diri di atap. Hanya Wang San yang masih berdiri, gemetar tak terkendali. Bu Jin dengan santai mencengkeram salah satu preman yang pingsan dan menyeretnya ke arah Wang San layaknya anjing mati. Dia kemudian dengan tenang bertanya, di mana Long Yao berada. Wang San begitu ketakutan hingga dia hampir mengompol dan segera membeberkan lokasi Long Yao. Sementara itu, di dalam gedung olahraga sekolah, Long Yao sedang memaksa seorang siswi untuk menjadi pacarnya. Meskipun gadis itu gemetar ketakutan, dia tetap menolaknya. Salah satu antek Long Yao memperingatkannya bahwa sebaiknya dia menerima selama dia masih meminta dengan baik-baik. Namun pada saat itu, Bu Jin menendang pintu gedung olahraga hingga terbuka dan masuk sambil menyeret Wang San di belakangnya layaknya anjing mati. Dia menatap Long Yao dan bertanya dengan dingin, apakah keluarga Long hanya mampu menindas perempuan? Ini antekmu, ku kembalikan. Aku bahkan mematahkan beberapa tulangnya untukmu. Kedua antek di samping Long Yao langsung menyerang Bu Jin. Namun Bu Jin memberi mereka masing-masing satu tendangan dan mengalahkan mereka seketika. Sebelum tubuh mereka menyentuh lantai, tinju Long Yao sudah melayang ke arah Bu Jin. Meskipun serangan lanjutannya tepat waktu, Bu Jin mengangkat kakinya dan menangkis pukulan Long Yao. Walaupun Long Yao hanya berasal dari keluarga cabang, keluarga Long, dia telah ditugaskan secara khusus untuk mengawasi Bu Jin dan telah menerima pelatihan tempur profesional. Di kehidupan sebelumnya, Bu Jin terus berada di bawah pengawasan Long Yao hingga hari kematiannya. Bu Jin bukan satu-satunya. Hampir setiap anggota keluarga Bu diawasi oleh seseorang dari keluarga Long, karena keluarga Long tidak pernah berniat untuk mengampuni klan yang telah jatuh itu. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Long akhirnya memusnahkan setiap anggota keluarga Bu, berharap dapat menghapus klan dan namanya dari dunia untuk selamanya. Seiring berlanjutnya pertarungan, Long Yao menjadi semakin bingung karena Bu Jin dengan mudah menghindari setiap pukulan yang ia lontarkan. Tak butuh waktu lama bagi Long Yao untuk memperlihatkan celah, memungkinkan Bu Jin melayangkan pukulan kuat tepat di dagunya. Hantaman itu membuat Long Yao terpental lebih dari 10 meter ke belakang. Bu Jin segera melesat maju dan melanjutkan serangannya. Dia menduduki Long Yao di lantai, bersiap untuk mengakhiri dendam mereka untuk selamanya. Namun pada saat itu, Direktur Du dari kantor kedisiplinan tiba bersama dua penjaga keamanan. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Direktur Du menuduh Bu Jin menyerang siswa lain dan melanggar peraturan sekolah. Dia men-skors Bu Jin selama 3 hari dan menyuruhnya segera pulang. Siswi tersebut dengan cepat menjelaskan bahwa Bu Jin bertarung hanya karena dia mencoba menyelamatkannya. Namun Direktur Du malah menyalahkannya, bertanya mengapa dia selalu berkeliaran dengan laki-laki sebelum menyuruhnya kembali ke kelas. Gadis itu mematung tak percaya, tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Namun Bu Jin sudah terbiasa dengan perlakuan ini, karena hampir setiap bajingan yang mengelola sekolah ini telah disuap oleh keluarga Long, jadi dia berhenti menahan diri. Karena dia sudah diskors, dia mungkin juga harus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Bu Jin terus menghantamkan tinjunya bertubi-tubi ke wajah Long Yao. Direktur Du panik dan berteriak, kamu masih terus menyerangnya. Bu Jin, kamu diskors selama 2 minggu. Suruh wali kelasnya mengunjungi rumahnya, dan pastikan ibunya tahu apa yang telah dia lakukan di sekolah. Tetapi Bu Jin masih menolak untuk berhenti. Dia harus melepaskan semua dendam yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan saat ini. Setelah mereka kembali ke gedung sekolah, Direktur Du, yang telah lama disuap oleh keluarga Long, memerintahkan Bu Jin untuk berdiri di lorong sepanjang sisa hari itu. Dia juga mengatur agar wali kelasnya mengunjungi rumahnya sepulang sekolah. Bu Jin sama sekali tidak menghormati Direktur Du dan menyuruhnya memperingatkan Long Yao bahwa jika dia menindas siswa lain lagi, Bu Jin akan menghajarnya lagi. Penolakan Bu Jin untuk tunduk benar membuat Direktur Du murka yang langsung mengangkat tangan bersiap menamparnya. Namun para siswa di sekitarnya segera mulai angkat bicara. Bu Jin sedang melindungi seseorang. Long Yao berusaha memaksa Jinling menjadi pacarnya, sementara Wang San menghancurkan meja Bu Jin dan memukuli Lin Feng. Para siswa sudah terlalu lama menanggung penindasan Long Yao. Begitu ada yang memelopori, mereka semua ikut maju.
Direktur Du, Anda sengaja memihak mereka. Ini tidak adil. Direktur Du yang merasa terhina menyuruh semuanya kembali ke kelas dan mengancam akan menghukum mereka semua karena bolos. Para siswa berlari menuju kelas sambil berteriak membalas. Direktur Du melindungi pembuli karena dialah pemimpin mereka yang sebenarnya. Bu Jin hanya memberinya senyuman dingin. Semua orang tahu siapa yang benar dan salah, Direktur Du. Sejujurnya, Direktur Du sudah lama ingin mengeluarkan Bu Jin. Satu-satunya alasan dia belum melakukannya adalah karena keluarga Long ingin Bu Jin tetap di sekolah agar mudah diawasi. Direktur Du menatap Bu Jin dengan tajam, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berjalan masuk ke kantornya. Bahkan Bu Jin tidak menyangka keluarga Long akan berusaha sekeras itu hanya untuk mengawasi seorang siswa SMA. Namun, berita tentang dirinya yang menghajar Long Yao akan segera sampai ke anggota klan Bu lainnya. Jika ingin membangkitkan klannya, Bu Jin tidak akan pernah bisa melakukannya sendirian. Dia harus menyatukan kembali anggota keluarga Bu yang tersebar di seluruh negeri. Lagi pula, mereka semua pasti memahami penindasan yang sama seperti yang dialami Bu Jin. Benar saja, foto Bu Jin menghajar Long Yao menyebar dengan cepat di grup obrolan sekolah. Orang-orang bahkan mengejek Long Yao sebagai preman jalanan yang tidak bisa mengalahkan seorang anak SMA. Yang membuat Long Yao semakin marah adalah kejadian itu segera muncul di berbagai forum kampus. Dia membanting ponselnya karena marah dan menuntut untuk tahu bajingan mana yang telah mengambil foto-foto itu. Wali kelas Bu Jin langsung berjanji untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tetapi Long Yao bilang penyelidikan itu sia-sia karena seluruh kesalahannya harus ditanggung oleh Bu Jin. Wali kelas itu mengangguk berulang kali. Tepat sekali. Ini semua salah Bu Jin. Barulah Long Yao mulai sedikit tenang. Kudengar kau akan mengunjungi rumah Bu Jin hari ini. Guru itu segera mengangguk dengan senyum patuh. Long Yao menatapnya dengan tajam. Kalau kau sudah sampai, kirimkan aku foto rumah Bu Jin dan lokasi tepatnya. Guru itu tahu Long Yao punya pengaruh di dunia kriminal dan langsung menyadari bahwa dia berniat balas dendam di rumah Bu Jin. Setelah itu, wali kelas Bu Jin, Pak Huang, menemui ibu Bu Jin. Dia langsung berkata, putramu dengan brutal menyerang siswa lain di sekolah, jadi dia diskors selama 2 minggu. Siswa itu juga menuntut biaya pengobatan sebesar $3. Cepat serahkan uangnya karena aku masih punya urusan lain. Ibu Bu Jin segera memberinya setumpuk tebal uang tunai. Ini untuk biaya pengobatannya. Pak Huang, tolong sampaikan hal baik tentang putra saya. Pak Huang merampas uang itu dari tangannya dan menjawab dengan arogan. Aku bisa bicara dengan mereka, tapi apa mereka mau dengar itu urusan lain. Tepat setelah dia selesai bicara, Ibu Bu Jin memberinya satu amplop lagi. Pak Huang sama sekali tidak menyangka dia akan sekooperatif ini. Dia menerima suap itu, melambaikan tangan dengan santai, lalu pergi. Ibu Bu Jin kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jin, ibu tahu kamu tidak akan pernah menyerang seseorang tanpa alasan. Katakan pada ibu, siapa yang kamu lawan? Bu Jin menjawab dengan jujur, Long Yao dari keluarga Long. Dia menghancurkan meja dan bukuku, lalu memukuli temanku. Bu Jin tahu bahwa $3 itu adalah seluruh gaji bulanan ibunya. Dia memang puas menghajar Long Yao, tetapi ibunya harus membayar harganya. Namun saat Bu Jin mengira ibunya akan marah, sebuah senyum bangga justru muncul di wajahnya. Ibunya tertawa. Kamu tahu kapan waktunya untuk melawan. Kamu benar-benar putra ayahmu. Ibu tidak marah sama sekali. Ibu cuma mau tahu satu hal. Waktu kamu menghajar bocah keluarga Long itu, apa kamu memukulnya dengan cukup keras? Bu Jin mengepalkan tangannya. Aku memukulnya begitu keras sampai seluruh wajahnya bengkak. Aku cuma tak menyangka kita harus membayar $3 setelahnya. Setelah mendengar itu, tanpa diduga ibunya mulai menyenandungkan lagu yang ceria. Alasan keluarga Bu Jin hancur adalah karena ayahnya tiba meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ayahnya pernah dipuji sebagai jenius terhebat di klan Bu, dan semua orang percaya dia akan membawa klan itu ke puncak kejayaan. Tetapi kecelakaan itu menghancurkan segalanya, dan bahkan sampai sekarang penyebab sebenarnya masih belum diketahui. Semakin Bu Jin memikirkan apa yang terjadi, semakin dia menjadi marah. Dia memutuskan untuk membuat perhitungan dengan Pak Huang. Dia memberitahu ibunya bahwa ada sesuatu yang harus diurus, lalu segera bergegas keluar rumah. Sementara itu, Pak Huang baru saja selesai menerima suap keluarga Bu sebelum mengirim lokasi rumah mereka ke Long Yao. Dia dengan angkuh berasumsi Long Yao akan segera datang mencari masalah, dan ibu Bu Jin akan menderita. Lalu dia teringat pada amplop yang baru diterimanya. Setidaknya wanita itu tahu bagaimana bersikap. Isi amplopnya lumayan besar. Keluarga Bu benar-benar sudah jatuh miskin kalau mereka tinggal di tempat sampah seperti ini. Aku masih harus berjalan melewati 2 gang lagi cuma untuk sampai ke mobilku. Aku tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Badanku bisa ikut bau melarat seperti semua orang yang tinggal di sini. Pada saat itu, sosok berjubah hitam tiba-tiba menghalangi jalan Pak Huang. Hari sudah larut malam, dan tanpa lampu jalan di gang itu, dia tidak bisa melihat wajah sosok tersebut. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Pak Huang segera mengancamnya. Aku akan panggil polisi. Sebaiknya kau tidak melakukan tindakan ilegal. Namun sosok berjubah hitam itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Dia hanya mengambil pipa baja dan mengayunkannya ke arah Pak Huang. Serangan itu baru berhenti setelah Pak Huang dipukuli sampai babak belur tak dikenali. Begitu sosok itu pergi dari gang, dia melepaskan jubah hitamnya dan memperlihatkan bahwa dia adalah Bu Jin. Bu Jin mengambil kembali uang yang telah diserahkan ibunya. Karena orang ini menolak mengikuti aturan, dia tidak melihat alasan untuk terus mengikuti aturan juga. Tidak ada kamera pengawas di gang tersebut, jadi tak akan ada yang tahu bahwa dialah pelakunya. Sudah hampir waktunya untuk login lagi. Jadi Bu Jin memutuskan untuk pulang, makan sesuatu, dan masuk ke dunia 9. Alur cerita utama Kota Domo akhirnya akan segera dimulai. Saat Bu Jin login untuk kedua kalinya, dia muncul kembali di pintu masuk labirin Pandora. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, hari kedua di game ini akan membuka banyak konten baru. Saat Bu Jin sedang merapikan barang-barangnya, cincin taring api di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya. 2 notifikasi sistem langsung menyusul. Pasar dunia telah resmi dibuka. Dan misi utama regional, pertahanan Kota Domo, kini tersedia dari para instruktur kelas. Semuanya terjadi tepat seperti dugaan Bu Jin. Pada hari kedua permainan, pasar dan misi utama regional resmi dibuka. Kini setelah pasar dunia tersedia, dia akhirnya bisa mulai menghasilkan uang sungguhan lewat World of Nine. Lagi pula, permainan ini penuh dengan para pemain sultan. Bu Jin masih ingat bahwa pada versi awal permainan ini, sebuah belati rank B terjual dengan harga fantastis $2.000. Namun, saat ini Bu Jin hanya punya 3 item yang bisa dijual, jadi dia langsung mendaftarkan 1 pedang besi level 1 dan 2 belati level 1 di pasar. Semuanya cuma perlengkapan sampah. Namun, karena permainan baru masuk hari kedua, barang-barang ini masih bisa terjual dengan harga yang lumayan. Prajurit, kesatria, penjaga hutan, pencuri, dan bahkan penjinak hewan buas setidaknya bisa memakai salah satu senjata pemula ini. Bu Jin sedikit menaikkan harganya dan mencantumkan ketiga senjata itu dengan tawaran awal beberapa ratus $. Pasar dunia menawarkan 2 jenis transaksi. Pertama adalah penjualan dengan harga tetap, sedangkan yang kedua adalah sistem lelang, di mana para pemain bisa terus menaikkan tawaran demi memperebutkan suatu item. World of Nine tidak punya toko tunai sistem, tapi pasar tersebut efektif menggantikannya karena terhubung langsung ke sistem perbankan dan memungkinkan pemain bertransaksi memakai uang sungguhan. Pada saat itu, notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Pertahanan Kota Domo. Progres saat ini, 60. Persentase progres itu mewakili peluang keberhasilan misi. Kalau sampai turun ke 0, Kota Domo akan benar-benar hancur lebur. Tapi situasi saat ini masih relatif stabil. Bu Jin mengeluarkan peta harta karun misterius itu dan memutuskan untuk meluangkan waktu mencari harta karunnya. Kalau itu memicu pertemuan khusus, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatan tempurnya lagi. Benar saja, saat dia membuka peta itu, koordinat pertemuan harta karun tersembunyi muncul di hadapannya. Bu Jin segera menaiki kuda perang api itu dan berpacu menuju lokasi tersebut dengan kecepatan penuh. Saat dia mencapai koordinatnya, dia berhenti di sebuah gurun di luar hutan. Bu Jin langsung sadar kalau area ini bukan lagi bagian dari wilayah pemula. Dengan levelnya saat ini, bahkan dia bisa saja terbunuh kalau bersikap ceroboh. Sadar bahwa dia tak bisa berlama-lama di sana, Bu Jin segera mengaktifkan peta harta karun tersebut dan memicu pertemuannya. Peta itu meledak di tangannya sedetik kemudian, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sebuah objek aneh yang seluruhnya terbuat dari data mulai terbentuk dengan cepat di dekatnya. Dalam sekejap mata, seekor kadal gurun iblis muncul di hadapan Bu Jin. Makhluk itu adalah satu-satunya bos mini sejenis di seluruh server dan memiliki tingkat bahaya bintang 3. Saat ia muncul, kadal gurun iblis itu langsung menerjang Bu Jin. Bu Jin segera membuka gudang pedang raja dan memanggil pedang iblis Pandora dari kehampaan. Saat bos mini itu menerkamnya, Bu Jin dengan santai mengayunkan pedangnya sekali. Tebasan tunggal itu langsung membunuh satu-satunya bos mini di server tersebut. Sebuah notifikasi sistem langsung muncul. Kadal gurun iblis, level 9, berhasil dibunuh. Bu Jin mendapatkan pengalaman dalam jumlah besar, dan levelnya meningkat lagi. Bu Jin lalu membuka panel status pribadinya, tapi sistem hanya menampilkan atribut dasarnya tanpa memasukkan bonus dari keahlian maupun perlengkapannya. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar sistem menampilkan status aslinya. Benar saja, gabungan bonus dari perlengkapan dan keahliannya telah melipat gandakan hampir setiap atribut. Statusnya saat ini cukup tangguh untuk melumat pemain biasa di level 17. Setelah menutup panel statusnya, Bu Jin menyadari kalau kadal gurun iblis itu juga menjatuhkan bola biru tingkat rendah. Dia memungutnya dan menemukan sepasang sepatu bot kulit kadal tingkat rendah di dalamnya. Kebetulan Bu Jin butuh alas kaki yang lebih bagus untuk bepergian, jadi dia segera memakai sepatu bot itu. Dia lalu menunggangi kuda perang api dan bersiap meninggalkan area level tinggi itu secepat mungkin. Namun pada saat itu, sistem bertanya apakah dia ingin mengaktifkan informasi tersembunyi. Dengan melakukannya,
Hal itu mengubah misi utama Kota Domo dan menaikkan tingkat bahayanya menjadi peringkat S. Bujin menerimanya tanpa ragu. Misi tersembunyi terdahsyat dari Kota Domo langsung muncul. Pahlawan tunggal, bunuh Pandora, sang dalang. Tujuan, masuki markas musuh sendirian dan bunuh tubuh asli Pandora. Peringkat misi S. Ketersediaan, unik di server. Tingkat bahaya, 5 bintang. Setelah membaca misinya, Bujin berseru dengan penuh semangat. Nah ini baru misi yang pantas untukku. Ayo, kawan lama, mari kita temui tubuh asli Pandora. Dengan mengaktifkan informasi tersembunyi itu, Bujin menaikkan tingkat bahaya misi utama ke peringkat S dan menempatkan seluruh Kota Domo pada hitung mundur menuju kehancuran. Saat Trian yang tak terhitung jumlahnya menyerbu kota, progres misi dengan cepat anjlok menjadi 49. Kalau sampai menyentuh angka 0, misi utama Bujin akan gagal dan Kota Domo sendiri akan musnah sepenuhnya. Tapi ini baru hari kedua permainan, dan sebagian besar pemain masih berada di sekitar level 6 atau 7. Bahkan benturan biasa dari seekor Trian sudah cukup untuk membuat lengan mereka mati rasa. Bahkan bola api pun tak mampu memberikan kerusakan yang berarti terhadap Trian berelemen kayu tersebut. Tepat pada saat itu, kuda perang api tiba-tiba melompati pasukan Trian tersebut. Banyak sekali Trian yang dilalap api dan langsung kehilangan kemampuan bertarung mereka. Para pemain yang sudah kehilangan harapan mendongak dan mengenali Passerby King. Pemain mengerikan itu akhirnya online. Bujin menunggangi kuda perang apinya langsung menerobos barisan musuh, mengukir jalan berdarah melintasi pasukan Trian. Bahkan dua pemain yang pernah menyergapnya tak pernah menyangka musuh yang begitu mengerikan bisa menjadi sekutu paling andal dalam krisis di saat Bujin berulang kali menerjang pasukan Trian. Progres misi Kota Domo mulai naik lagi. Dengan harapan yang kembali menyala, para pemain segera berkumpul dan melancarkan serangan balasan terhadap para Trian. Tak ada yang menyangka kalau kemunculan Bujin saja bisa memulihkan moral semua orang. Sementara itu, Bujin terus menerjang maju dengan kuda perang apinya. Namun, para Trian itu bukanlah sasaran aslinya. Mereka hanyalah musuh yang kebetulan dia bunuh saat mengikuti petunjuk misi utama. Target sebenarnya adalah tubuh asli Pandora. Bos terakhir yang bertanggung jawab atas seluruh pengepungan ini. Bujin menerobos pasukan Trian dan berpacu menuju puncak gunung, meyakini markas Pandora ada di sana. Tapi kelompok Trian yang tersebar terus mengejarnya dari belakang. Bujin tak punya pilihan lain selain mencabut pedang iblis Pandora dan memberi mereka pemakaman yang megah. Saat dia melepaskan tebasan tiada tanding pembakar jiwa, layarnya dibanjiri notifikasi pembunuhan Trian berlevel rendah. Tapi para Trian ini hanyalah makhluk panggilan milik nenek sihir tua Pandora. Bahkan membunuh satu kelompok penuh hanya memberikan lebih sedikit pengalaman daripada satu monster pinggir jalan. Akan tetapi, membunuh Pandora itu sendiri akan langsung meningkatkan kontribusi misi utamanya sebesar 20. Pandora juga punya 3 jenderal tangguh yang mengabdi di bawahnya. Bujin menghentikan kuda perang apinya. Dia ingat bahwa Pandora menempatkan salah satu jenderalnya di sini. Namun tepat saat dia mencoba mengingat yang mana, tawa mengejek tiba-tiba sampai ke telinganya. Seorang wanita siluman anjing sedang duduk di dahan pohon sambil mengawasinya. Jadi memang benar ada orang pintar di antara kalian para manusia. Tapi Bujin sama sekali tak terkesan dengan pujiannya. Habisi pemimpinnya lebih dulu. Bahkan seorang idiot pun paham hal itu. Minggir dari jalanku kalau kau tidak mau mati. Ekspresi wanita siluman itu langsung menjadi gelap. Seharusnya aku yang bilang begitu. Kalau kau ingin mencapai ratuku, maka matilah di sini. Tinjunya melesat ke arah Bujin bagaikan meteor. Bujin segera melompat dari pelana sambil menarik kembali kuda perang apinya. Pukulan dahsyat wanita siluman itu benar-benar menghancurkan tanah di bawahnya. Dalam hal daya ledak mentah, dia bahkan mengungguli seorang pencuri. Petarung mengorbankan stamina, mana, pertahanan, dan kecerdasan demi memprioritaskan kekuatan di atas segalanya, lalu diikuti oleh kelincahan. Wanita buas itu melontarkan pukulan eksplosif lagi, tapi kali ini Bujin tidak menghindar. Dia mengaktifkan tenunan api untuk meningkatkan serangannya dan menyambut tinjunya secara langsung dengan pedang iblis Pandora. Bujin tidak pernah menyangka wanita buas itu bisa mengimbanginya saat dia memegang pedang iblis, apalagi dengan tenunan api yang masih meningkatkan serangannya. Wanita buas itu sama terkejutnya karena seorang manusia bisa menahan serangan terkuatnya, tapi dia masih mampu melontarkan pukulan lain dengan tingkat kekuatan yang sama. Tepat pada saat itu, Bujin memicu efek PG yang secara instan meningkatkan semua atributnya sebesar 30. Kekuatan luar biasa, mereka berbenturan secara langsung sekali lagi. Namun, darah wanita buas itu kini turun pada tingkat yang mengerikan. Bujin juga bisa menyadari kalau pukulannya menjadi semakin lambat. Detik berikutnya, dia melepaskan gelombang ki pedang yang kuat dan benar-benar mengosongkan bar darahnya. Bujin segera mendapatkan tambahan 10 kontribusi pada quest utama Kota Domo. Dia benar-benar pantas menjadi salah satu dari 3 jenderal terkuat Pandora.
Namun, Bujin memutuskan untuk tidak terus mendaki gunung untuk mencari Pandora, karena tidak ada yang tahu lokasi persisnya saat ini. Tetapi dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia bisa dengan mudah menemukan dua jenderalnya yang lain. Jadi, Bujin memutuskan untuk memaksimalkan hadiahnya dengan membunuh jenderal yang tersisa, mendapatkan lebih banyak kontribusi, dan kemudian kembali untuk menghadapi Pandora. Target selanjutnya adalah prajurit iblis. Sementara itu, prajurit iblis telah membantai banyak sekali pemain di dekat kota Domo. Ia memimpin pasukan tentara iblis yang tak kenal takut dalam serangan tanpa henti di gerbang barat. Kalau terus begini, menembus gerbang itu hanya masalah waktu saja. Para pemain tahu bahwa jika quest utama gagal, semua orang yang muncul di kota Domo akan tertinggal dari pemain di kota lain. Begitu mereka kehilangan keunggulan dalam hal level dan perlengkapan, untuk mengejar ketertinggalan nantinya akan nyaris mustahil. Namun, setelah Bujin membunuh petarung Biskin, progres pertahanan kota Domo telah pulih menjadi 53. Tepat saat itu, prajurit iblis melepaskan skill area luas lainnya, tebasan ujung iblis. Serangan itu seketika menghancurkan garis pertahanan yang telah susah payah dibangun oleh para pemain. Serangan itu juga membuka jalan langsung menuju gerbang barat. Pasukan tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas maju dan mulai menghantam gerbang. Tidak lama kemudian, jumlah mereka yang sangat banyak menghancurkan gerbang barat menyebabkan progres quest kota Domo anjlok ke angka 43. Begitu para monster memasuki kota Domo, progresnya turun lagi menjadi hanya 33. Para pemain di dalam kota langsung panik dan kehilangan keberanian untuk terus bertarung. Beberapa pemain level rendah yang gagal melarikan diri tepat waktu bahkan dilahap habis oleh para monster. Seorang pemain wanita tersandung dan dengan cepat dikepung oleh banyak monster tepat saat dia akan dimangsa. Bujin tiba kembali di kota Domo pada saat yang tepat. Dia segera melakukan penyelamatan heroik klasik. Hanya dengan satu tebasan santai, Bujin seketika membunuh salah satu monster. Dia kemudian berkata kepada pemain wanita itu, "Cepat pergi dari sini. Serahkan sisanya padaku." Dalam sekejap mata, gerombolan monster dalam jumlah besar mengepung Bujin dari segala arah. Di kehidupan sebelumnya, Bujin juga pernah mempertahankan gerbang barat ini. Dulu, dia bertarung mati-matian dan nyaris tidak bisa menyelamatkan kota Domo. Tapi di kehidupan ini, level dan kekuatannya saat ini praktis membuatnya seperti pasukan satu orang. Dengan buff pasifnya yang kuat dan pedang iblis peringkat S, Bujin bisa menghadapi seluruh pasukan sendirian. Pemain yang terluka mengenalinya sebagai pria yang telah menjinakkan kuda perang api. Ketika mereka menyadari kalau dia sudah mencapai level 11 dan memiliki atribut konyol seperti itu, mereka merasa seolah-olah dia sedang memainkan game yang sama sekali berbeda. Bujin tidak berniat membuang terlalu banyak tenaga untuk mempertahankan gerbang. Dia memperingatkan semuanya bahwa mereka tidak boleh bermalas-malasan. Jika quest utama gagal, setiap pemain yang berpartisipasi di wilayah tersebut akan kehilangan 5 level, dan sistem akan secara permanen mengurangi status pertumbuhan mereka sebesar 10. Para pemain segera membuka detail quest tersebut. Mereka menemukan bahwa tingkat kesulitan dan hukuman quest telah ditingkatkan. Status pertumbuhan mereka akan berkurang 10, dan semakin tinggi level mereka saat ini, semakin menyakitkan kerugian yang didapat. Mereka mengandalkan game ini agar bisa bangkit sebagai manusia super, jadi mereka tidak bisa membiarkan para monster ini menghancurkan segalanya. Awalnya para pemain merasa takut dengan efek rasa sakit akibat cedera, tapi setelah mengetahui tentang hukuman kegagalan, mereka mulai bertarung seolah nyawa mereka jadi taruhannya. Hanya dengan beberapa patah kata, Bujin memulihkan tekad bertarung mereka. Sementara itu, dia membuka jalan melalui gerombolan monster dan tiba tepat di depan prajurit iblis. Prajurit iblis itu menatap Bujin. "Kau adalah yang terkuat di sini. Kau pantas bertarung melawanku." Bujin menggaruk kepalanya dan mengejek para monster di World of Nine karena memiliki kecerdasan, yang sayangnya sangat terbatas. Setelah itu, dia mengayunkan pedangnya langsung ke prajurit iblis. Bahkan sebelum prajurit iblis sempat bereaksi, dia mendapati tubuhnya sudah terkoyak. Setelah membunuh prajurit iblis, Bujin mendapatkan 10 kontribusi lagi untuk quest utama kota Domo. Kontribusi pribadinya pada quest utama kini telah mencapai 24. Hanya jenderal terakhir yang tersisa, penyihir gajah, yang sudah lama menyusup ke kota Domo. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan dahsyat meletus di pusat kota Domo. Bujin segera menyadari bahwa para monster telah mulai menyerang kota itu. Dari dalam, dia kini harus mencapai mereka secepat mungkin dan menghentikan pengkhianat Els agar tidak bergabung dengan penyihir gajah. Sebagai perapal mantra, mereka berdua memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota Domo.